Bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita pada hari ini memberikan bukan hanya optimisme, melainkan pengharapan yang kuat. Apa bedanya antara optimis dan berpengharapan? Terhubung dengan iman, harapan, dan kasih. Itulah pengharapan. Allah datang memberikan kekuatan kepada kita. Dalam diri siapa? Dalam diri Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang kita nanti-nantikan kedatangannya yang akan menyelamatkan umat manusia. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 96. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Bersukacitalah di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita pada hari ini memberikan bukan hanya optimisme, melainkan pengharapan yang kuat. Apa bedanya antara optimis dan berpengharapan? Optimis itu masih bersifat manusiawi. Segala sesuatu diukur dengan pengalaman pribadi sebagai manusia. Sedangkan yang dimaksud pengharapan adalah suatu kehendak baik akan masa depan yang bersumber dari kehendak Allah. Allah sendiri yang menjadi pusat dan tumpuan pengharapan itu. Maka bukan sekadar optimisme, rasa perasaan psikologis manusiawi,
melainkan terhubung dengan iman, harapan, dan kasih. Itulah pengharapan. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk membangun pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, yang selalu memberikan penyertaan, pembelaan, penghiburan, peneguhan yang menguatkan kita. Allah datang memberikan kekuatan kepada kita. Dalam diri siapa? Dalam diri Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang kita nanti-nantikan kedatangannya, yang akan menyelamatkan umat manusia. Itulah yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Nabi Yesaya bab 40, bukan 44, bab 40 ayat 1 sampai 11. Dikatakan, beginilah firman Tuhan, hiburlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Terdengar suatu suara, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Serukanlah, seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, nubuat Nabi Yesaya 700 tahun kemudian digenapi oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.
yang datang sebagai sang gembala yang baik, yang memberikan penghiburan kepada umatnya. Dialah gembala yang baik, sebagaimana digambarkan dalam Injil Matius bab 18 ayat 12-14. Ia gembala yang baik, bahkan mencari satu domba yang hilang, ditemukan dengan sukacita. Inilah penghiburan-penghiburan yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dihibur, dan karena itu pengharapan kita dikuatkan dalam menyambut kedatangannya, baik secara personal maupun bersama-sama sebagai putri putra Bapa. Mari kita persiapkan hati kita dengan penuh pengharapan menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus melalui peristiwa Natal yang semakin dekat. Kita menyambut dan mengenang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, seraya mempersiapkan diri menyambut kedatangannya secara pribadi, tentu saat kita mati dan bersama-sama pada akhir zaman. Karena Tuhan sudah memberikan penghiburan, kekuatan, menumbuhkan pengharapan yang kuat dalam diri kita, maka kita pun pada masa Advent ini juga dipanggil untuk saling memberikan penghiburan, peneguhan, menguatkan satu terhadap yang lain. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam